Pelajaran tentang daya-daya gaib, manusia dan alam yang belum banyak diketahui dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu A. Ilmu gaib yang bersifat teori. B. Ilmu gaib yang diamalkan okultisme praktis. Ilmu gaib atau okultisme, baca okultis menurut sifatnya dibagi menjadi dua bagian, yakni A. Ilmu gaib yang bersifat rohaniah kebatinan. B. Ilmu gaib yang bersifat magis. Golongan kedua yang bersifat magis umum membedakan dua golongan, yakni magis putih white magic dan magis hitam black magis. Sebetulnya magic putih dan magic hitam itu sama, hanya sifat penggunaannya yang berbeda. Bila ilmu magic digunakan untuk menolong sesama tanpa pamrih dan demi kedamaian dan kesejahteraan umum, maka magis tersebut magis putih. Tetapi bila sebaliknya, magis tersebut disalah gunakan untuk mencelakakan orang lain yang tak bersalah demi kepentingan pribadi, maka ilmu tersebut disebut ilmu hitam atau magis hitam. Ilmu gaib yang bersifat magis ini antara lain: 1. Magnetisme, yaitu ilmu gaib yang menggunakan prana atau daya hidup sebagai kekuatan dan daya penyembuhan. 2. Hipnotisme, yaitu ilmu gaib yang menggunakan sugesti untuk peniduran. Sirip ilmu ini ada juga yang menyebut ilmu penggendam. 3. Astrologi, yaitu ilmu perbintangan untuk menyelidiki nasib dan watak orang. 4. Ilmu nujum, yaitu ilmu yang menggunakan kartu atau alat-alat lain untuk meramal nasib seseorang. 5. Telepati, yaitu ilmu mengiringkan kekuatan atau perasaan dari jarak jauh dengan mempergunakan kekuatan pikiran tanpa memakai ucapan-ucapan ataupun alat-alat hubungan yang lain. 6. Clairvoyance ialah ilmu rampung penglihatan atau bahasa Jawanya weruh sadurunge winarah, yang artinya tahu sebelumnya diberitahu, yang berarti mengetahui hal-hal yang belum terjadi atau yang sedang terjadi, yang ada di tempat yang jauh. 7. Somnabulis ialah tidur jalan atau berjalan-jalan sambil tidur. Jadi sekalipun mata terpejam dapat mengetahui, melihat alam sekelilingnya. 8. Medium ialah perewangan atau perantara dunia gaib dan dunia nyata. Roh makhluk halus menempati tubuh orang hidup. 9. Cirologi ialah ilmu membaca garis tangan, rajah tangan untuk mengetahui nasib hidup seseorang. 10. Rajah ialah sejenis mantra yang ditulis di sesuatu benda seperti kertas, kain dan sebagainya. Jimat cara penulisan rajah ini dilakukan dengan konsentrasi mutlak pada kekuatan ciptanya yang daya pokoknya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pembuat. 11. Ilmu kerawuhan adalah istilah semi-kodrati yang membentuk gejala-gejala audio. Kodrati menyalahi hukum tata cara pikiran sadar yang umumnya dilakukan oleh dukun-dukun, medium-medium dengan cara memanggil nama roh yang dikehendaki untuk kemudian dengan resonansi atau tingkat kehalusan kontak rasa dari bawah sadar sampai menyentuh dan memancar kepada alam bawah sadar dengan segenap inderanya, sehingga si pelaku mampu menyatu dengan sifat, watak, tabiat, bahasa, aksen, kekuatan dan kemampuan roh yang dikehendaki. 12. Gaya langkung ialah cara permainan memanggil roh-roh gentayangan atau nyawa orang mati yang saat meninggalnya belum ingin mati, belum saatnya mati, karena sesuatu hal ia harus mati. 13. Pengasihan ialah dari salah satu dari ilmu puja mantra atau mantra yang dikuatkan dengan cara berprihatin, yang khasiatnya dari mantra pengasihan ini mampu mempengaruhi alam bawah sadar orang yang dikehendaki, sehingga orang tersebut terpengaruh dan jatuh cinta. 14. Susuk adalah bila sesuatu benda atau seperti emas, perak yang diberi kekuatan dengan sugesti secara khusus oleh orang yang mempunyai kekuatan gaib sakti, dan benda yang sangat kecil tersebut dimasukkan di bawah permukaan kulit orang yang meminta susuk sehingga orang tersebut ikut mempunyai kekuatan gaib. Ada susuk untuk pengasihan, ada susuk untuk kekebalan.
15. Sirep adalah ilmu yang berdasarkan kekuatan cipta dan mantra yang digunakan untuk menidurkan orang secara paksa. 16. Guna-guna adalah suatu kekuatan yang dihasilkan dari kekuatan sugesti mental untuk suatu tujuan mempengaruhi atau mencelakakan orang lain. 17. Teluh atau tenung atau lea adalah suatu kekuatan gaib yang cara pelepasannya dengan bantuan roh halus untuk membunuh atau mencelakakan orang lain dari jarak jauh tanpa diketahui oleh seseorang. Inilah teman-teman barusan tadi penjelasan tentang pelajaran ilmu gaib.